Assalamualaikum, kembali lagi di Adi Ana Story. Kali ini gua mau ngelanjutin part 2 dari wisata gua ke Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Setelah kemarin di part 1, kita udah coba ngulik sedikit soal sejarah dari Gunung Padang ini. Dan kali ini kita mau nge-review tempat menarik lainnya yang ada di tempat wisata Petilasan Prabu Siliwangi ini. Nah, yang kemarin udah gue ceritain sedikit bahwa Gunung Padang ini punya 5 undakan atau bukit, dan 2 bukit kemarin udah gue coba ceritain, dan ini bakal dilanjutin masih di bukit kedua sebenarnya ini. Kalau kemarin di bawah itu ada aula untuk tempat raja-raja rapat, dan ini di bukit kedua ini ada satu batu yang juga menarik, namanya batu gamelan. Nah, ini Pak Nanang lagi ngeliatin bahwa di sini ada bekas tapak jari manusia, karena ini jarinya ada 5. Nah, ini dia ada bekasnya di batu gamelan ini. Nah, kenapa disebut batu gamelan? Karena ini emang konon dulunya jadi alat musik gamelan di zaman Prabu Siliwangi. Nah, ini Pak Nanang bakal nyobain gimana bunyi batu gamelan ini. Da lati nami da teh ka kuping teh nami lati lada seperti kieu. Rumit dia ka dieu da lati nami da. Beda-beda ini. Beda-beda, Pak. Nah, itu dia udah denger kan? Nah, itu nada dari batu gamelan. Emang nadanya bukan not balok do re mi fa sol la si do, tapi itu nada Sunda yang tadi udah dicobain sama Pak Nanang. Ya, emang itu menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah zaman dahulu, termasuk ini yang juga menjadi tempat petilasan dari Prabu Siliwangi yang ada di Gunung Padang Cianjur ini. Nah, setelah dari batu gamelan, ini juga ada yang menarik, namanya batu kecapi. Nah, ini emang sekilas penampakan batunya mirip alat musik kecapi, yang emang konon sejarahnya juga ini dulunya dipersiapkan untuk membuat alat musik kecapi. Nah, ini ada satu guratan atau garis di batu itu yang ceritanya dulu katanya ini dipersiapkan untuk alat musik kecapi, tapi baru ada satu senar di situ. Dan di situ juga yang menarik sejarahnya, kata Pak Nanang, bahwa angka 1 di atas batu itu seperti huruf hijaiyah Arab ya, alif. Nanti kalau dilihat di situ emang bentuknya tuh bentuk kayak huruf alif. Nah, ini saking penasarannya dari batu gamelan tadi ini dicoba di batu kecapi, dicoba diketok-ketok gitu. Ini emang bunyinya sama. Jadi nggak kayak batu gamelan tadi yang emang di setiap sisinya tuh bunyinya beda kalau disentil atau diketok. Nah, kalau di batu kecapi ini bener sama, itu bunyinya tuh nggak ada yang beda. Nah, ini menarik banget ya, peninggalan sejarah zaman dahulu tuh. 2 gerbang, Pak. 3 gerbang, 4 5 gerbang. Jadi ada 5 pasang gerbang. Nah, di sini emang masih khas ya, batu-batu peninggalan sejarah zaman dulu. Emang banyak orang juga yang meyakini bahwa di dalam Gunung Padang ini banyak bangunan-bangunan peninggalan zaman Megalitikum yang keberadaannya juga masih jadi misteri bagi banyak peneliti di Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ini batu-batu di sini memang asli. Nah, sekarang kita berpindah ke undakan berikutnya atau bukit berikutnya, bukit ketiga. Nah, di sini ada satu tempat atau satu spot yang emang bahasanya tuh apa ya, disakralkan atau disterilkan. Ini ada di undakan atau bukit ketiga. Nah, ini view-nya dari sini keren banget. Ini bisa benar-benar ngelihat ke bawah dan punya pandangannya tuh luas gitu. Nah, ini juga ada satu pohon yang emang bikin adem banget di bukit ketiga ini, dan lagi-lagi nggak semua orang bisa
untuk nempatin tempat ini. Nah, ini kita udah lanjut ke bukit keempat. Di sini ada yang menarik, batu yang ada tapak maungnya. Jadi ini namanya batu maung. Kenapa disebut maung? Karena di sini konon dulu maung atau harimau ini duduk di sini. Nah, di situ ada tapaknya gede situ tuh. Nah, ini Pak Nanang lagi kasih ilustrasi gimana si maung ini duduk di atas batu ini. Nah, ceritanya ini si maung ini megang tongkat kerajaan dan dia batunya ini menghadap ke matahari terbit ya. Jadi konon katanya si maung ini atau harimau ini duduk di sini untuk melihat matahari terbit di pagi hari. Nah, ini tapaknya juga gede, kayaknya mungkin emang seukuran tapak harimau ya di sini. Nah, ini jadi ikonik juga yang ada di Gunung Padang di bukit keempat ini. Nah, ini batu terakhir mungkin di bukit keempat, namanya Batu Kanuragaan. Kayaknya nggak asing ya dengan ilmu kanuraga. Nah, ini juga ada filosofinya dari Batu Kanuragaan. Nanti Pak Nanang bakal jelasin filosofi atau asal-usul dari Batu Kanuragaan ini. Nggak boleh diangkat, karena ini kan cagar budaya Pak. Nah, itu namanya Batu Kanuragaan Pak, atau batu pengujian. Nah, kenapa batu ini diletakkan dari dulu di lantai 4 ini Pak? Kenapa nggak di 1, di 2, di 3, atau di 5? Kenapa? Batu pengujian itu diletakkan di 4. Karena harus nyambung lagi dengan 4 sehat ya Pak. Sempurna ya. Kalau kita mau mendapat kesempurnaan, harus mengamalkan atau mengaplikasikan dulu dari ilmu-ilmu yang 1, 2, 3, 4 tadi. 1 sampai 3. Nah, di 4 itu untuk mengamalkannya, baru mendapatkan kesempurnaan Pak. Itu filosofinya yang saya dapatkan. Itu tahapan-tahapan. Nah, itu dia filosofi atau cerita dari Batu Kanuragaan yang ada di bukit keempat di Gunung Padang ini. Jadi Batu Kanuragaan itu batu pengujian. Jadi beda ya, bukan kanuragan tapi kanuragaan yang tadi juga udah dijelasin sama Pak Nanang. Dari sini kita lanjut di bukit terakhir, ya ini di bukit kelima atau puncak dari bukit Gunung Padang. Nah, di sini konon menjadi tempat peristirahatan dari Raja Prabu Siliwangi. Kita coba dengerin cerita dari Pak Nanang tentang sejarah di bukit kelima ini. Dikenal dengan Singgasana Raja. Kalau menurut orang tua dulu, ini tempat singgahnya yang Prabu Siliwangi. Nah, di sini. Nah, dulu tempat persembahan atau tempat persinggahan terakhir Pak, dari 1, 2, 3, 4 hingga 5 ini. Di batu pipih itu Pak ada yang cekung. Itu maknanya ini Pak jidat. Ini tempat bersujud, ibadah bersujud. Nah, tapi bersujudnya zaman dulu Pak bukan ke kiblat, bukan ke kulon, tapi ke selatan. Karena batu yang itu Pak, yang besar itu, nah itu yang namanya lingga atau menhir Pak. Dulu itu berdiri Pak, sekarang udah rebah. Ada yang mengatakan batu alif katanya dulu itu. Alif itu kan berdiri Pak. Nah, artinya dulu itu sujudlah kepada yang esa yang tunggal, kepada Gusti Pak. Seperti itu. Lingga itu kan simbol laki-laki Pak. Ada lingga yoni gitu kan Pak. Menhir juga sama Pak. Nah, cuman yang pakai kotak ini Pak, yang kali itu Pak tulisan ambu atau ibu. Nah, ini Romo atau Rama, jadi ayah dan ibu. Nah, artinya beliau itu seorang anak Pak, anak lah Pak, dari ayah dan ibu. Hakikatnya dari Tuhan Sang Pencipta Pak, itu budaya seperti itu Pak. Makanya bersujudlah kamu, gitu kan. Kemana ke bawah? Perantaranya ke bumi Pak. Karena awalnya manusia kita dari bumi, dihidupkan di atas tanah, bisa bertahan hidup pun kita Pak, perantaranya makan saripati tanah, kayak buah-buahan, umbi-umbian, nasi kan gitu. Dan nanti pun kita akan dikembalikan lagi ke tanah atau ke bumi. Menurut bahasa Sunda Pak, mulih kajati mulang asa keluarlah ayat innalillahi wa inna ilaihi. Nah, itu dia akhir dari perjalanan singkat gua di situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, yang jadi salah satu tempat petilasan dari Raja Prabu Siliwangi di Jawa Barat. Nah, bagi kalian yang mau explore lebih lanjut, kalian bisa datang langsung ke Gunung Padang. Kalau dari Bogor itu perjalanannya kurang lebih 3 jam, tapi kalau dari Jakarta ataupun di sekitarnya itu bisa menempuh perjalanan sekitar 4 jam untuk datang ke Gunung Padang di Cianjur.
Mohon maaf sebelumnya kalau ada penjelasan yang keliru ataupun kekurangan karena keterbatasan gua soal pengetahuan terkait Gunung Padang ini. Kalian juga bisa kasih masukan ataupun koreksi langsung di kolom komentar ya. Ya udah segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.